Oke, Casa de la Luna ini punya lahan parkir yang banyak ya, bisa muat banyak mobil lah. Lu bisa masuk ke dalam tuh di garasi tuh. Ya abis kalau memanjang tuh kayak bisa 5 mobil lah menurut gua. Nah, masuk tuh dari untuk ke pintu utama tuh lewatin tangga. Ya kita bisa lihat lah ya, ala-ala banget nih. Kita lihat. Terus nah inilah tampak depan dari Villa Casa de la Luna. Nah, di sini lo bisa nongkrong-nongkrong, sebat, curhat-curhat ya kan. Tapi paling seru sih menurut gue di sini nih. Di sebelah kanan tuh. Nah, kalau di depan kita tuh pintu utamanya ya, di sebelah tuh pintu samping. Nah, di sini lo bisa nongkrong. Kalau malam tuh cakep banget, bisa apa namanya, ala-ala cafe lah ya. Ada kursi Black Panther tuh barusan. Nah, inilah yang gue bilang, itu barbekyuan, bisa sambil bakar-bakaran, mantep deh. Nah, karaoke juga ada, game di situ, sofanya enak, TV-nya gede banget, dan ada microwave, ada rice cooker, ada kulkas, piring, sendok, garpu, gelas, meja, semuanya tuh udah ada di sini. Jadi lo tinggal bawa bahan makanannya aja deh, bahan masakan ataupun yang mau lo barbecue gitu. Kolam renang langsung terlihat dari ruang utama ya, cukup besar menurut gua kalau cuma membuat santai-santai ngobrol-ngobrol di kolam renang ya kan. Airnya tuh dingin banget kalau di sini cuy. Jadi mantep lah gitu. Nah, ini ada ruang tamu lah ya bisa dibilang, cuman tempat duduknya tuh enak-enak cuy, kelihatan banget masih baru, terus didesain cantik, asik lah buat sambil ngobrol-ngobrol malam sambil ngopi ya nggak. Meskipun menurutku tetap aja enak di luar sih. Kemudian nih di lantai bawah itu ada meja pingpong cuy, jadi lo bisa olahraga sekalian pingpongan. Wah, seru deh. Di sini ada 3 lantai ya totalnya. Nah, di lantai kedua ini kamar, ada 3 kamar dan 1 kamar anak atau ruang bermain anak lah. Nah, di bawah tuh ada 1 kamar tadi di sebelah kolam renang ya. Nah, ini ruang anak yang gue bilang tadi. Nah, ini ada 3 kamar, 1, 2, 3. Nah, yang satu lagi tuh ke balkon belakang yang view-nya itu langsung ke kolam renang. Nih kalau mau lihat ya. Nah, seperti ini nih. Jadi kita bisa santai-santai habis bangun tidur ngelihat teman-teman yang mungkin ada yang berenang atau santai-santai di area pool. Nah, kamar yang pertama nih ya, semua kamar tuh king size ya kasurnya. Kemudian ada sofa udah pasti dan ada air purify-nya. Terus kamar mandinya ada 2 tipe, ada yang tipe ada jacuzzi dan tidak. Nah, ini yang tidak, ada toilet, kemudian wastafel, ini ada air panasnya dan ada cermin juga ya. Lengkap deh dan enak lah. Nah, ini kamar yang pertama di lantai kedua. Nah, tadi ini pintu yang keluar tadi ya. Nah, ini kamar kedua. Nah, ini kalau di lantai 2 nih kamar yang paling besar nih. Jadi silakan deh tentuin siapa yang menempati kamar ini nih. Lo bisa taruh extra bed banyak di sini. Jadi kalau buat tamu yang lebih banyak ya bisa ditumpuk di sini nih. Ada sofa seperti gue bilang ya, king size, kasurnya. Kemudian nih ada pembersih udara nih, mantap lah. Di sini tuh ada ini balkon yang view-nya tuh ke taman depan. Ada kursi juga buat santai kalau mau ya ngeteh ngopi sambil menikmati pemandangan juga bisa. Ada meja kerja di sini disediakan. Jadi lo juga bisa kerja cuy. Karena ada wifi juga kok. Aman lah ya. Ini kamar terbesar nih di lantai kedua. Nah ini gue spill dikit tuh. Nah, ini ada ruang anak lah. Tapi ntar kita ke situ lah ya. Kamar ketiga. Nah, kamar ketiga ini juga
apa namanya, tidak jacuzzi ya, jadi hanya shower aja, tapi lengkap, ada air purifier juga. Kemudian ada view balkonnya itu langsung ke bukit-bukit puncak lah gitu, jadi bisa ngeliat villa-villa sekitarnya. Kalau lu mau menyapa tamu-tamu lain misalnya, halo om, halo tante, so kenal iye. Nah di sini tuh enaknya meski tanpa AC ya, suhunya tuh sejuk dingin lah gitu. Jadi ya kalau siang sih memang agak hangat, tapi kan tetap aja tidak sepanas mungkin tempat lo tinggal di Jakarta. Nah ini ruang anak yang gue bilang tadi, ada mainan ya, di bawah tuh ada ludo, ini ada bacaan-bacaan, ada ensiklopedia, ada permainan, wah lengkap deh. Ada 2 sofa di situ yang bisa diubah jadi tempat tidur juga, ada tempat mewarnai, ada mainan-mainan lainnya, ada televisi, kursi-kursi cakep, pokoknya memanjakan anak deh. Nah ini lantai ketiga, di atas nih spesial juga menurut gue. Iya betul, di atas tuh ada rooftop bro, jadi lo bisa ya mungkin yoga, lo bisa sekadar menghirup udara segar di puncak ya kan. Viewnya sama seperti kamar yang ketiga tadi tuh, langsung ke bukit-bukit atau puncak, villa-villa sekitar, seger deh. Sini kalau pagi enak banget cuy. Ini tuh gue ngambil videonya di pagi hari ya, ketika kita udah mau check out di siangnya. Nah di atas itu juga ada ruang gym. Wah, lo yang mau workout gitu kan, juga bisa di sini. Ada sofa buat santai, buat istirahat. Nah di sini ada alat-alat buat olahraga ya. Ada barbel, ada matras, lengkap cuy. Lo bisa yoga, lo bisa fitness, lo bisa sepedahan nih ya kan. Jadi sehat cuy, nggak cuman santai-santai ya kan, leha-leha, ngobrol-ngobrol, curhat, ngomongin orang, ngomongin mantan, lah. Lo juga bisa olahraga di sini. Nikmatin bro, tips gua, saran gua, lo harus nikmatin ini gitu. Jangan enggak ya. Nah itu tuh tadi tuh dari semua ruangan nih, spesial lah menurut gua. Apalagi itu tadi kan kapasitas orangnya itu lumayan lah. Gua rasa bisa 10-15 orang lah di sini. Mobil juga bisa sampai 5 tadi kan seperti gue bilang gitu kan. Dan lokasinya tuh gampang cuy. Jadi dari jalanan ke Taman Safari tuh yang udah belok tuh itu nggak jauh dari resort apalah, lupa gue namanya. Nah di sebelah kiri ada gang, nah masuk tuh mudah, nggak pakai naik-naik terjal gitu, enggak, karena ini masih gampang banget lah untuk dicari menurut gue. Nah tapi emang paling seru di sini malam sih, karena itu tadi ya, di tempat tongkrongannya ini tuh nyala lampu-lampu gitu cuy, jadi cakep, buat foto juga enak, pencahayaannya cukup menurut gua. Nah itu ada bola juga, ada gawangnya kecil ya kan, lo bisa main sama temen-temen. Dan menurut gua ini recommended lah lagi-lagi. Dan ini ya barbekyuan semua tuh, dari arang, dari bahkan dia juga punya buat nyes-nyes tuh yang pakai gas tuh disediain cuma-cuma cuy, udah termasuk fasilitas. Dan kulkas ini keren ya, udah yang modern lah yang ada di rumah gua. Dan furniturnya juga modern lah menurut gue, jadi oke juga buat foto-foto kalau bisa lo atur lah angle-nya gitu. Nah jadi tips gue paling tadi, sediakanlah bahan makanan atau masakan yang buat seru-seruan barbekyuan cuy. Jangan lo nggak bawa, sayang banget soalnya fasilitas yang udah disediain gitu nggak, kalau nggak kepake. Ya pakai kayak daging slice atau udang-udangan gitu lah, bawa cuy. Lo mau bakar ayam atau apa gitu, bawa gitu kan. Mau bawa beras, tinggal masak nasi, aduh enak banget deh, gampang. Pingpong nih juga bednya disediain, bolanya ada gitu kan.
lengkap gitu, enak deh. Cuman kalau gue temuin sih cuma ada 2 bed di sini ya. Mungkin lo bisa bawa 2 lagi biar bisa main berempat. Cuman koreksi gue, sorry banget kalau ternyata emang sebenarnya ada 4 ya. Cuma gue nggak nemu saat itu. Terus kamar-kamarnya juga apa ya, karena waktu itu kita tidurnya pada jam 3 kali ya. Begadang, seru banget nikmatin malam di sini tuh. Jadi ya nyaman-nyaman aja gitu, dan dingin tanpa AC gitu. Karena ya udah jam 3 juga. Ya kan. Tapi yang jelas kamarnya tuh gede-gede dan semuanya bisa diselipin extra bed. Dan extra bednya gratis tuh. Bayangin lagi coba. Apa kurang bersyukur loh dengan villa harga 3 jutaan doang loh. Kalau weekday dan di weekend tuh ya 4-an lah gitu. Dan worth it menurut gua. Jadi kalau lo dateng sama teman-teman ya minimal 10 deh. Misalnya 10 orang. Ya kalau 3 jutaan ya 3,5 katakan gitu. Ya berarti kan per orangnya cuma 350.000 ya kan. Lo bisa nikmatin semuanya. Ih, murah banget menurut gua sih kalau emang patungan. Dan itu bisa lebih murah lagi kalau lo orangnya lebih banyak ya kan. 15 orang misalnya gitu. Menurut gue sih jadi lebih murah gitu. Emang kalau 15 orang sesuai kapasitas kayak gue harus dikoreksi, harus di cross check lagi tuh. Nah, tips kedua, jangan nggak nyiapin games kalau datang ke sini tuh. Meskipun iya ada banyak banget games board ya yang disediain sama villa ini. Cuman ya sediain juga lah, kan ini ada tamannya tuh di depan lo lihat tadi kan. Itu jadi bikin makin nggak terlupakan cuy, ngasih memori kenangan yang asik lah ya gitu buat teman-teman semuanya ya kan. Jadi liburan lo jadi lebih pol bro gitulah. Apaan kek games tebak lagu kek, tebak gambar kek, apa juga bisa tuh kan. Tamannya gede loh cuy. Dan kalau pagi enak banget. Jadi iya lo pasti begadang, tapi jangan bangun siang-siang juga gitu. Tiba-tiba lo udah di jam check out kan, ya elah sedih banget. Jadi ya mumpung lah ya kan. Kali ini aja tidurnya dikit. Kan sama teman-teman spesial dong. Nah ini nih buat keluarga juga ini recommended banget ya. Ada ruang anaknya itu dan menurut gua komplit cuy. Itu semua waduh asik-asik lah mainannya gitu. Gue udah coba buka-bukain dan wah ini mahal-mahal juga nih barang nih pasti nih gitu. Dan tips berikutnya selain makanan terus games ya, gue sih menyarankan datang itu weekday. Kenapa weekday? Jadi kemarin tuh gue kesini tuh hari Jumat dan gue pulang Sabtu. Jadi orang-orang pada naik, gue turun. Dan enaknya di jam check outnya hari Sabtu tuh pas banget tuh jam turun tuh. Emang ngasih kesempatan buat tamu-tamu yang dari Jumat untuk keluar dari puncak. Nah manfaatin tuh momen bro. Lo keluar jam 12 tank ya kan, atau jam 1 tank, lo pasti dapat jam turun tuh. Kecuali emang ada hal-hal yang di luar situasi normal ya. Jadi lo bisa kena jam naik, jadi ya bisa tertahan. Tapi jam 1 itu memang jadwalnya turun dan manfaati momen itu cuy. Langsung turun cus. Gua tuh ya lah 20 menit lah nyampe di Simpang Gadok tol tuh untuk keluar kembali ke Jakarta ya kan. Jadi itulah tips gua untuk ke Villa Casa de la Luna. Yang pertama adalah sediakan makanan yang banyak karena fasilitas buat barbekyuan semuanya lengkap udah disediain. Yang kedua, sediain gamesnya biar makin seru. Dan manfaatin aja fasilitas yang ada bola, ada kolam renang di situ ya kan, dan di sini juga cuy, di karaokeannya itu ada satu soundbar yang bisa ditenteng-tenteng itu loh cuy. Apa namanya itu ya? Mohon maaf nih, tadi nggak kerekam di gua. Itu bisa buat lo halo-haloan tuh dibuat permainan games ya kan, bisa lo pakai karena mic-nya juga wireless dan semuanya juga Bluetooth aplikasi, jadi gampang gitu dibawa kemana-mana. Intinya gua kasih nilai villa ini dari 10 tuh 8,5 sih gua rasa. Ini udah bener-bener yang bagus banget. Paling kalau kekurangannya ya
emang agak pricey ya, bisa dibilang mahal, tapi kalau dipikir-pikir dari fasilitas yang kita dapat, gue sih rasa worth it sih gitu. Apalagi kalau lo patungan bayarnya gitu, jadi lebih murah, lebih ringan. Ya itulah, sekian dari gue review Villa Casa della Luna di Puncak ya, di Jalanan Safari. Coba kalau buat lo yang pernah kesini, coba share dong di komentar.